guys, kembali lagi di Ngobrol Kuy, tempat di mana kita menemukan kunci semangat untuk mahasiswa berprestasi. Dan untuk teman-teman yang sedang menonton, semoga kalian mendapatkan inspirasi, motivasi, bahkan motivasi yang paling penting lah pokoknya. Dan sebelum ke topik, kita harus perkenalan dulu nih. Saya Berti Rinjani sebagai moderator dan saya tidak sendiri nih, saya bersama teman saya. Mungkin bisa perkenalan dulu Kak, monggo. Halo semuanya, nama aku Aldita Barosa Vira Kaloka, biasa dipanggil Vira dari Prodi Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Oke. Wah, kedokteran hewan gak sih nih? Keren banget gak sih? Biasa aja sih Mbak ya. Oke, yang pertama nih, ini kan kakaknya dari kedokteran hewan nih, apalagi di Universitas Gadjah Mada. Iya. Univ yang paling keren di Indonesia nih, paling Amin. pertama gak sih itu? Amin. Mantep banget nih kakaknya. Jadi kesan pertama dari kakak Vira ya tadi, ini Iya. keterima di kedokteran UGM, ini kesan pertamanya apa nih Kak? Yang pertama pasti semua orang kalau masuk ke kampus yang terbaik pasti seneng ya Kak ya, itu pasti seneng banget. Jadi apalagi itu prodi yang udah aku impi-impikan banget dari dulu. Jadi aku tuh ngerasa kayak oh ini loh kerja kerasku tuh kayak terbayarkan banget gitu di sini tuh. Jadi yang pasti seneng dan bangga banget sih sama diri sendiri. Itu aja sih Kak. Untuk masuk ke kedokteran hewan nih UGM nih, jalurnya itu lewat apa Kak? Atau lewat SBM kah, SNM kah, atau ujian mandiri atau gimana gitu? Tolong bisa dijelaskan tuh. Nah, benar banget yang dibilangin sama Mbak Berti tadi. Jadi di kedokteran hewan itu kita bisa masuk lewat jalur SNM, SBM, dan UTUL. Nah, kebetulan aku sendiri tuh lewat jalur UTUL. Nah, ini juga untuk biar teman-teman pada tahu juga, kalau di UTUL UGM itu nggak ada uang pangkalnya. Dan UKT-nya itu juga disetarakan ya, mau SNM, SBM, atau UTUL mandiri itu sendiri. Jadi untuk UGM memang dia itu jalur mandirinya yang bisa disebut UTUL itu murni dari kemampuan kita sendiri gitu sih Kak. Jadi di UTUL itu nggak ada uang pangkal ya Kak? Iya nggak ada, jadi itu kita murni tes melalui kemampuan kita sendiri. Jadi tidak usah diisi berapa juta gitu kan. Biasanya dari univ-univ lain itu kan kalau ujian mandiri itu kan pasti harus menyumbang lah istilahnya kayak sumbangan apa itu. Jadi di UGM ini benar-benar murni nggak ada uang pangkalnya dan hanya membayar UKT berarti ya Kak ya? Iya bener banget, jadi bener-bener nggak ada uang pangkalnya ya teman-teman. Jadi kita murni masuk, ibaratnya itu kita kayak tes tersendiri jalur masuk UGM seperti SBMPTN ya. Jadi hampir nggak ada bedanya sama SBMPTN gitu. Wah, keren juga ya Kak, di kedokteran hewan nih, UGM lagi kan. Alhamdulillah. Jadi apa saja sih Kak yang dipelajari agar bisa masuk ke univ UGM, apalagi di kedokteran gitu. Jadi yang Kakak pelajari itu apa aja gitu? Kalau yang aku pelajari yang pertama, karena aku saintek, jadi kan kalau kita tes itu ada TPS dan TPA. Yang TPS sendiri itu ya biasalah Kak, logika apa sih teman-teman sendiri yang akan masuk ke perguruan tinggi juga pasti akan mengerti ya. Kalau untuk TPA-nya kita ada matematika, fisika, kimia, sama biologi. Nah, karena jurusan aku sendiri itu adalah kedokteran hewan, makanya dari awal kita tingkatin nilainya tuh kalau bisa yang biologi sama kimia. Oke. Karena biasanya basic dari kedokteran sendiri itu. Dan sebelumnya aku juga mau jelasin kalau kedokteran sama kedokteran hewan itu sebenarnya pelajarannya hampir sama. Cuman mungkin objeknya aja yang berbeda, manusia dengan hewan gitu aja sih Kak. Wah, keren juga ya ternyata kedokteran hewan nih, yang mana tuh langka banget gitu loh kalau kalau kita kalau kita masuk di univ itu jarang banget ada yang jurusannya tuh kedokteran hewan. Jadi keren banget sih kakaknya, hebat-hebat. Dan kalau boleh tahu nih Kak, suka duka dari kedokteran hewan, memasuki kedokteran hewan itu apa aja? Terus dari kitanya ketika kita melakukan proses belajar mengajar tuh suka dukanya apa aja sih Kak? Yang dipelajari juga apa aja gitu? Boleh sih disilahkan di. Oke, kalau sekarang itu kan kita masih pandemi ya Kak, jadi kita masih online. Apalagi kemarin kita juga sudah sempat bauran juga sih sebenarnya, cuman masih 1 kali pertemuan dalam 1 minggu. Nah, karena online kayak gini, jujur dukanya itu kita nggak bisa mengenal banyak orang. Terus
kita nggak bisa kenal teman-teman kita. Terus dukanya juga kalau online kayak gini kita praktik nggak bisa secara langsung ya Kak ya. Kita praktik cuman bisa lewat video. Padahal di kedokteran hewan UGM itu ada beberapa hewan seperti kuda, sapi, kambing, ayam, dan masih banyak lagi. Dan itu sebenarnya adalah target praktek kita, gimana kita mempelajari hewan-hewan itu di semester 1. Nah, untuk sukanya sendiri, menurut aku untuk teman-temannya itu pun mereka tuh nggak circle-circlean gitu. Jadi karena di kedokteran hewan sendiri itu kita satu kelas itu satu angkatan, jadi kita ya udah semuanya kita kerjain bareng, tugas susah senangnya kita kerjain bareng. Terus kalau ada apa-apa kita bisa saling sharing, karena kalau sama kelas pasti tugas sama, dosen sama, dan lain-lain. Terus jadi kita jadi ya gitulah, pokoknya banyak. Menurut aku pelajarannya pun juga asik ya Kak. Jadi kalau kedokteran itu banyak orang yang bilang untuk kedokteran umum sendiri karena kita objeknya manusia, jadi kita mungkin takut ya karena mungkin ada yang menggunakan mayat atau dan lain-lain. Kalau menurut aku sendiri kalau kita di kedokteran hewan itu lebih asik karena yang pertama untuk terutama buat teman-teman yang suka hewan ya, kita objeknya hewan. Jadi kita bisa sambil main-main juga gitu. Jadi menurut aku seru banget sih kedokteran hewan, dan buat kalian worth it banget sih yang pengen ke kedokteran tapi nggak begitu rumit gitu. Iya, soalnya tuh kayak kalau di kedokteran umum nih Kak, mungkin mereka tuh takut dengan mayat, terus Nah, seperti anatomi manusia juga harus dipelajari. nah. Tapi di kedokteran hewan ini kalian bisa nih bermain-main dengan hewan, anatomi dengan hewan. Gimana nih agar hewan yang kita miliki, yang kita pelihara itu bisa sehat gitu. Jadi asik kata Kakak Vira tadi kan ya. Kan apalagi yang suka tuh Kak sama yang punya kucing, anjing, itu kan banyak banget ya Kak. Tapi padahal di kedokteran hewan itu kita nggak cuma mempelajari kucing sama anjing loh. Kan banyak orang yang berpikir kalau kita di kedokteran hewan pasti kita akan punya klinik, di pet shop, rumah sakit hewan dan lain-lain. Padahal enggak ya teman-teman. Kalau kita di kedokteran hewan, kita bisa bekerja juga di perusahaan-perusahaan gede. Kita juga bisa kerja di kebun binatang atau di konservasi. Pokoknya cakupan kedokteran hewan itu luas, nggak pasti cuma di klinik, pet shop, atau rumah sakit hewan gitu aja sih Kak. Jadi itu guys, prospek kerjanya itu meluas banget. Jadi nggak terkhususkan untuk ke dokter hewan saja, ke pet shop saja. Bahkan bisa ke kebun binatang atau bahkan bisa mengelola kebun binatang ya Kak ya. Bener banget. Apalagi kita juga bisa berternak sendiri Oh ya iya Kak pasti. benar. Karena kita sudah tahu gimana cara untuk mengatasinya Oh gitu. iya benar juga. Sebelum lanjut ke lainnya, kita boleh nih Kak minum-minum dulu. Boleh banget nih. Iya. Ini dari Dodolanan. Ini saya Thai tea Kak. Kakaknya apa nih? Sama sih Oh, kayaknya. sama, iya. Sama ya Thai tea ya Kak. Boleh diminum Kak? Oke Kak. Gimana Kak rasanya? Enak banget. Manis ya Kak? Manis. Kayak kakaknya nih manis juga anjing. Jangan gitu dong, nanti kepalaku besar. Oke, kita lanjut ya. Dari orang tua sendiri nih Kak, kakaknya tuh bangga nggak sih kalau kakaknya tuh keterima, terus setuju nggak sih kalau kakaknya tuh di kedokteran hewan, atau gimana respon orang tuanya lah seperti itu? Untuk dari awal orang tua tuh selalu nge-support aku ya Kak. Mau masuk mana itu selalu nge-support aku pengennya di mana, yang penting aku yang ngejalanin itu enjoy aja gitu. Aku seneng di sana. Terus karena dengan kita enjoy di sana mungkin nilai kita bisa maksimal gitu ya Kak. Jadi terutama orang tua tuh juga bangga banget karena alhamdulillahnya aku bisa masuk di Universitas Gadjah Mada yang mungkin orang-orang taunya itu adalah kampus nomor 1, kampus favorit, masuknya susah. Padahal menurut aku ya asal kalian belajar, kalian pasti bisa masuk situ gitu. Nggak pasti orang pinter aja yang bisa masuk situ, tapi orang rajin yang bisa masuk situ. Bener banget, setuju banget nih sama kakak Vira. Dan yang terakhir nih Kak, gimana atau bagaimana nih buat pesannya buat adik-adik untuk bisa memasuki jurusan kedokteran hewan ini? Kan banyak yang cita-citanya mungkin dia jadi dokter hewan atau cita-cita untuk masuki jurusan lain, pokoknya tuh yang harus UGM gitu kan, cita-cita mereka tuh ke univ yang besar, univ yang paling nomor 1 dan yang paling bagus itu kan. Itu gimana Kak pesan buat adik-adik kita nanti, penerus kakaknya nih di UGM gitu?
Oke, kalau aku dari sendiri ya Kak, ini bukan buat, teman-teman yang mau masuk kedokteran hewan aja ya, ini untuk semuanya dan bukan UGM aja, ini Ya. untuk semua kampus juga. Jadi kalau saran dari aku, banyakin aja belajar, jadi orang rajin, jangan lupa juga jalur langitnya ya Kak ya. Iya. Sama terutama yang buat saintek, kita banyakin latihan soal aja sih Kak, karena saintek itu memang kita harus, banyak angkanya, jadi kita harus hafal angka-angkanya gitu. Terus kalian juga harus ada strategi juga ya Kak, jadi kalau contoh di kesehatan, keperawatan, farmasi, kedokteran atau apa, kita tingkatinnya itu di biologi sama kimianya. Tapi untuk yang mungkin banyak hitung-hitungan kayak teknik atau apa, kita tingginya di fisika sama matematikanya aja. Untuk TPS, kalau bisa tinggiin nilai TPS-nya daripada nilai TPA-nya, karena itu yang paling penting. Karena 60% dari nilai kita tuh ambil dari TPS, bukan TPA-nya. Jadi gitu sih Kak, untuk saran dari aku, pokoknya kalian rajin-rajin belajar aja, jangan lupa ibadah, dan restu orang tua itu pasti. Iya. Oke, bagus banget nih, mantep banget saran dari Kak Vira tadi. Oke, dari aku udah nih Kak, terima kasih banyak udah meluangkan waktunya untuk sharing nih istilahnya dari tadi nih kakaknya udah berbicara tentang kesan pesan kakaknya masuk di UGM, terus seberapa bangganya orang tua kepada Kak Vira, suka dukanya di kedokteran hewan Universitas Gadjah Mada. Dan kita banyak tahu dari Kak Vira tentang cost in kedokteran hewan lah ibaratnya seperti itu. Baik, mungkin sampai sini saja ya Kak, kita akan berbincang-bincang kembali membahas yang lain tapi di belakang. Dan sebelum kita closingan nih, untuk menutup perbincangan kita pada hari ini, kita harus minum yang seger-seger nih. Thai tea dari Dodolanan, rasanya manis dan recommended banget untuk kalian yang ada di Sragen dan sekitarnya. Terima kasih Dodolanan.